Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Fauzia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Konten video kali ini saya akan memaparkan review jurnal yang untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan tumbuhan. Di sini saya akan langsung saja memaparkan jurnal yang berjudul Jumlah dan Distribusi Stomata Tanaman Penghijauan di Kota Ternate yang ditulis oleh Nurmaya Papuangan, diterbitkan pada tahun 2014. Tanaman memiliki fungsi sebagai penyerap polutan. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai penyerap polutan terdapat pada tajuk tanaman, terutama pada bagian daunnya. Nah, untuk menyerap polutan terdapat dua cara. Yang pertama, diserap, dan yang kedua, dijerap. Diserap artinya polutan masuk ke dalam struktur stomata, kemudian dia tidak akan kembali lagi keluar ke udara. Sedangkan jika dijerap, polutan hanya menempel saja pada bagian permukaan daun dan kemungkinan akan dapat kembali lagi tersebar di udara. Daun merupakan bagian pokok pada tubuh tumbuhan. Pada umumnya, daun memiliki ciri bentuk pipih bilateral, berwarna hijau, dan merupakan tempat untuk berfotosintesis. Dan dengan itu, daun memiliki struktur mulut daun yang memiliki fungsi sebagai pertukaran gas O2, CO2, dan uap air dari daun ke alam, ke lingkungan sekitar, dan sebaliknya. Distribusi stomata sangat berhubungan dengan intensitas dan kecepatan transpirasi pada daun. Misalnya, pada letak stomata antar satu sama lain sesuai dengan jaraknya. Nah, jika letak stomatanya tidak terlalu berdekatan, maka proses penguapan akan terjadi secara lancar. Tetapi jika letak stomatanya, letak lubang-lubangnya terlalu berdekatan, maka ini akan menghambat proses penguapan di dekat lubang-lubang yang lain. Karakter khusus tanaman yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengurangi polutan partikel memiliki ciri daun, yaitu memiliki bulu halus, permukaannya kasar, daunnya bergerigi. Nah, daun yang permukaannya bersifat lengket lebih efektif lagi untuk mengurangi partikel polutan yang tersebar di alam. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium MIPA Universitas Hoirun pada bulan Juni sampai dengan Juli 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah stomata dari kelima jenis tanaman yang diamati dari tanaman penghijauan di kota Ternate ini. Jumlah stomatanya sangat bervariatif. Tanaman yang diamati jumlah dan bentuk stomatanya yaitu tanaman pada daun beringin, capilong, palem, akasia, dan enteris. Berdasarkan dari hasil penelitian, jumlah stomata bagian adaksial lebih sedikit daripada jumlah stomata pada bagian abaksialnya. Pada bagian adaksial, permukaannya terdapat lapisan kutikula yang tebal dan menutupi stomatanya, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penghambatan pada proses transpirasinya. Bentuk stomata pada tanaman beringin dan capilong yaitu parasitik. Pada tanaman palem, bentuk stomatanya yaitu mesoperigen. Pada tanaman akasia, bentuk stomatanya yaitu diastik. Sedangkan pada tanaman enteris, bentuk stomatanya yaitu anomositik. Dari kelima jenis tanaman ini, hanya satu tanaman yang distribusi stomatanya
sejajar, sedangkan keempat jenis tanaman yang lain, distribusi stomatanya terletak tersebar. Umumnya, transpirasi pada hakikatnya merupakan penguapan air yang baru yang membawa garam-garam mineral dari dalam tanah. Nah, proses transpirasi ini menghubungkan antara penarikan air dan juga penggunaan sinar matahari. Selain itu, proses transpirasi juga mengakibatkan tanaman mendapatkan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis dan melakukan keberlangsungan hidupnya. Nah, teman-teman, mungkin hanya sekian saja pemaparan dari jurnal saya yang berjudul Jumlah dan Distribusi Stomata di Tanaman Penghijauan Kota Ternate. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.